Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini bertemu kembali dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masih membahas pelajaran 2, asyiknya bisa baca Al-Quran. Bagian 2, kandungan surat An-Nas. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surat An-Nas beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Demikian bacaan surat An-Nas dan terjemahnya. Kandungan dari surat An-Nas yang pertama, bahwasanya surat An-Nas mengandung isti'adzah, ya, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka. Ya adik-adik, jadi kemarin sudah kita bahas pada bagian pertama bahwa surat An-Nas dan surat Al-Falaq, ya, disebut surat Al-Mu'awwidhatain karena mengandung isti'adzah atau mengandung permintaan, permohonan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, surat An-Nas, Rabbin Nas, ya, Allah menyebut menunjukkan bahwa hanya Allah Tuhan pemelihara dan pencipta, ya. Malikin Nas menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang merajai dan menguasai manusia. Ilahin Nas menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah atau diibadahi oleh manusia. Ya. Selanjutnya, ya, kandungan dari surat An-Nas, berlindung, ya, berlindung dari apa adik-adik? Berlindung dari kejahatan iblis dan bala tentaranya, ya. Ini dapat melalaikan manusia, ya, melalaikan kita, ya, dengan menebarkan was-was pada diri kita. Nah, was-was, ya, berlindung dari was-was, ada kalanya dari jin dan ada kalanya dari manusia, ya. Ini harus kita waspadai dan dijelaskan setan bisa berasal dari golongan jin maupun dari golongan manusia, ya. Jadi setan itu ada yang dari golongan jin, tidak kelihatan, ya, tapi kalau manusia bersifat setan, ya, maka ya itu manusia itu
bagian dari setan. Nah, ini harus kita waspadai. Kita harus senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dalam surat An-Nas kita menyebut 3 sifat Allah, ya. Rabb, ya, Rabb, Malik, dan Ilah, ya. Rabbinnas, Malikinnas, Ilahinnas, ya. Hanya untuk meminta perlindungan dari satu hal, yaitu was-was. Karena apa? Ya, karena ketika kita was-was, maka keselamatan agama kita terancam, ya. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala was-was yang ditimbulkan oleh setan, supaya agama kita terselamatkan. Itu adik-adik materi kandungan dari surat An-Nas, ya. Sering-sering kita membaca surat An-Nas, ya. Sebelum kita sholat itu ada keutamaan untuk membaca surat An-Nas sebelum kita melaksanakan sholat. Selanjutnya tugas, ya, yang pertama, apa saja makhluk Allah yang disebutkan dalam surat An-Nas. Yang kedua, kita hendaknya hanya meminta perlindungan kepada siapa. Yang ketiga, sifat Allah apa saja yang terdapat dalam surat An-Nas. 4, kita mohon perlindungan kepada Allah dari apa saja. Yang kelima, apa arti ayat ke-6 surat An-Nas. Ya, demikian tadi materi dan tugas pada pagi hari ini. Silahkan dipelajari dengan sebaik-baiknya, tugas dikerjakan dengan sebaik-baiknya, nanti dikirimkan ke grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.